Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya peserta pelatihan dasar CPNS Kabupaten Aceh Tengah tahun 2023, Angkatan 10, Kelompok 3, Dita Wahyunita Putri, AMDKG, NDH 05, Unit Kerja Puskesmas Kutepanang, Kabupaten Aceh Tengah. Saya akan memaparkan video resume materi agenda 3, yaitu Manajemen ASN. Kedudukan dan peran, hak dan kewajiban, dan kode etik ASN. Kedudukan dan peran ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari KKN. Tugas dan fungsi ASN yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, dan sebagai perekat pemersatu bangsa, dengan fungsi melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Kedudukan ASN. Berdasarkan jenisnya, pegawai ASN terdiri atas dua, yaitu PNS dan P3K. PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, memiliki nomor induk pegawai secara nasional. P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah. Hak dan kewajiban ASN, yaitu PNS mendapatkan hak gaji, cuti, tunjangan, perlindungan, pengembangan kompetensi, dan jaminan pensiun dan hari tua. Sedangkan P3K yaitu gaji, cuti, tunjangan, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Kewajiban pegawai ASN yang disebutkan dalam Undang-Undang ASN adalah yang pertama setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, NKRI, dan pemerintahan yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, mentaati ketentuan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Kemudian, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang terakhir, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kode etik dan kode perilaku ASN. Kode etik dan kode perilaku ASN berisi peraturan perilaku agar ASN melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintah. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan, tidak menyalahgunakan informasi internegara, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN, dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Kemudian sistem merit. Sistem merit adalah sebuah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, dan kondisi kecacatan. Pelaksanaan sistem merit dalam komponen pengelolaan ASN menjadi 5 bagian, yaitu dalam perencanaan kebutuhan pegawai atau planning, penilaian kinerja atau monitoring dan penilaian, pengembangan kompetensi, promosi dan mutasi, dan penghargaan. Sekian video resume agenda 3 Manajemen ASN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.